kita mau dengar dong cerita singkatnya Mas Reksa, kenapa dari jurusan pertanian masuknya ke perpustakaan? Gitu, Iya. Mas Reksa. Kalau yang jujur apa yang bohong tuh? What? Jujurnya Mas Reksa, Iya. Indonesia urutan keberapa sih? Urutan ke-8. Ada human library loh Mas Reksa. Wow, gimana tuh? Jadi, oh dia sebagai perpustakaan orang tersebut Ya, betul sekali. Jadi koleksi perpustakaannya adalah orang. Orangnya sangar-sangar tapi sangat ramah-ramah gitu sih. ramah ya. Iya. Terus orang-orangnya kayak pemain bola siapa tuh ya? Yang dari Manchester City, orang Norwegia yang kayak katanya robot gitu loh. Robot Siapa ya? Itu yang rambutnya panjang. siapa ya? Manchester City. Leicester. Halo si friend, selamat datang di podcast Inspirasi. Kembali lagi bersama kami dengan orang yang berbeda ya. Ya, Ya, perkenalkan di sini ada teman saya selaku pustakawan juga ya. teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Agustinus. Dan Ya, saya Reksa, ya kita berdua adalah sesama pustakawan. sesama pustakawan, benar sekali. Ya. Jadi orang-orang yang Bergelut di perpustakaan ya. perpustakaan yang mengurusi buku-buku, terus juga ya melihat seringlah Iya, melihat koleksi-koleksi di masih. perpustakaan ya, Ya, Mas Rex betul. saya. Ya, Heeh. Jadi teman-teman kita itu tidak akan apa ya, tidak ada narasumber, salah satu narasumber kita sama-sama akan berbicara ya, tanya jawab ya. tanya Tanya jawab jawab. tentang Tuh, perpustakaan ya Mas perpustakaan. Reksa ya. Jadi tapi sebelum itu ke Mas Reksa, Ya, eh saya kan pustakawan, Mas Reksa pustakawan, kawan juga. tapi yang lebih banyak pengalaman tentang perpustakaan itu justru Mas Reksa ini. Gitu. Jadi Iya. coba kita mau dengar dulu teman-teman inspirasi apa sih yang selama ini Mas Reksa kerjakan sebelum datang di BBPSIP gitu teman-teman. Ya, silakan Mas Reksa. Oke. Ya, awal-awal masih malu-malu gitu teman-teman. Iya. Sebelum di BSIP saya di perpustakaan SMP negeri di salah satu Pemda apa boleh saya sebutin kotanya? Boleh, boleh. Boleh, di Silakan. Kabupaten Cianjur selama 8 tahun. Coba 8 tahun loh 8 tahun di perpustakaan sekolah tingkat SMP. tingkat SMP. SMP. Terus, di sini agak berbeda ya, kalau di sini perpustakaan khusus di Hmm, dalam apa lingkup kantor kita di iya. Kementerian Pertanian, Heeh. sementara di kantor lama saya di perpustakaan sekolah emang saya harus adaptasi lagi sih Iya, sebenarnya. benar-benar. Karena Mas Reksa ini juga banyak bercerita gimana pengalamannya selama di sekolah. Gimana sih menghadapi anak-anak gitu Mas Reksa waktu di perpustakaan sekolah? Wah, kalau anak itu macam-macam, ada yang gampang diatur, ada yang susah diatur. Ya, kunci utamanya kita harus sabar Sabar ya, sebenarnya kalau sabar ya. kalau di perpustakaan sekolah itu kayak gitu. Benar sekali teman-teman. Jadi satu lagi, Mas Reksa ini dulunya seorang bukan, maksudnya lulusannya dari pertanian malahan ya. Iya, Dari iya, pertanian iya. masuk ke perpustakaan gitu. Jadi kita mau dengar dong cerita singkatnya Mas Reksa, kenapa dari jurusan pertanian masuknya ke perpustakaan? Gitu, Mas Itu Reksa. ceritanya itu saya kuliah pertanian dari tahun 2006 sampai Iya, 2010. heeh. Dari 2010, maaf, dari sejak lulus pertanian itu saya dapat kesempatan nih Iya. untuk bekerja di perpustakaan di kantor lama saya. Hmm, Nah, dari situ saya coba deh saya kuliah lagi perpustakaan gitu. Jadi sambil kerja di sekolah itu sambil kuliah juga sampai oke. lulus tahun 2020 Iya, tepatnya. Jadi saya punya apa? Ibaratnya punya dua pengalaman, pengalaman pengetahuan dua ya. pengetahuan di pertanian dan di Perpustakaan. perpustakaan. Jadi kebetulan masuk di Di Kementerian Kementerian Pertanian. Pertanian juga, Luar jadi biasa. nyambung gitu ya. Oke, keren sekali teman-teman ya. Terus eh Mas Reksa, apa ya? Ya, Kira-kira gimana? lagi Apalagi nih? yang menarik gitu di perpustakaan. Kenapa sih seorang Mas Reksa itu malah
pengennya ke perpustakaan gitu. Kenapa nggak ngelanjutin lagi gitu ke pertanian gitu? Kalau yang jujur apa yang bohong jawabnya? Jujur dong. Di sini podcastnya podcast jujur-jujuran ya teman-teman ya. Sejujurnya sih saya lebih senang kerja di dalam ruangan gitu. Emang oh oke. Oke ya, kalau di pertanian itu kan ibaratnya kita di kebun, di sawah itu panas-panasan. Agak lain ya. Nggak lain sebenarnya. Saya sejujurnya sih enak di ruangan, tapi ya Oke. kayak nasib saya di perpustakaan di sini ya Ah, saya lanjut aja sampai tapi sekarang. dinikmati dong. Dinikmati dong, Dinikmati pasti ya. disyukuri. Heeh, benar sekali. Kebalik ya. Kalau saya lebih suka di lapangan, Mas. Oh begitu, kebalik dong. Saya lebih suka di luar makanya kalau di perpustakaan saya seringan nggak kelihatan. Karena memang pengalaman 2 tahun sebelum di perpustakaan ya memang di Di lapangan lapangan gitu ya. gitu, Mas. Di mana tuh Mas Agus? Di Medan lah Di pastinya Medan ya? di sebuah perusahaan swasta. Perusahaan swasta? Perusahaan Oke. swasta yang diperbankan gitu, Mas Reksa. Oh, Oke, kita masuk dong ke topik utama kita ya, tentang perpustakaan gitu. Eh, yang mau saya tanyakan ini Mas Reksa ya, 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 kalau perpustakaan itu kan identik dengan gudang buku ya Mas Reksa, ya. dan banyak sekali persepsi orang-orang di Indonesia. Ngapain sih ke perpustakaan? Kita bisa baca dari buku, dari handphone, dari laptop, dari media sosial, kita bisa banyak dapat informasi. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau nanya dong Mas Reksa, beranjak dari sejarahnya perpustakaan, kira-kira sepengetahuan Mas Reksa itu, sejarahnya perpustakaan itu kenapa ada sih gitu? Perpustakaan itu ya yang saya tahu, Iya. Mas Agus, perpustakaan itu ya kalau di negara kita di Mhm. Indonesia itu sejak tahun 400-an itu udah ada sebenarnya. 400. empat ratus tahun. Iya ya, tahun 400-an ya. 400-an ya, Iya, tahun iya, iya. Masehi ya. Benar, 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 Benar benar. tahun Masehi itu di zamannya kerajaan Kutai. Di Heeh. situ ada kalau di zaman kita kan ada buku, zaman Iya. mereka belum ada buku. Apa tuh? Tulisan batu itu loh yang Oke, diukir. iya Oke, yang benar, benar. aksara-aksara zaman Sanskerta yang kayak Pahlawa. ekor-ekor pahlawa ya. Iya, benar Dari sekali. situ kan itu kalau zaman kita kan sama kayak buku gitu kan, Mhm, mhm. dikumpul-kumpulkan itu kayaknya cikal bakal perpustakaan Iya, gitu. benar sekali. Itu salah satunya. Yang lainnya juga apa lagi nih? Ke Bapak deh, singkat ya. Oke, iya, benar sekali teman-teman. Kalau sepengetahuan saya, Mas Reksa ya, Ya, jadi benar kayak yang kata Mas Reksa tadi itu sejak tahun 400-an ya kan, ya, sejak zaman-zaman apa namanya itu kerajaan Kutai, ya, kemudian dari Kutai. kerajaan-kerajaan yang diukir-ukir Ya, dulu, ya. kemudian ke yang uniknya lagi ternyata tulisan-tulisan itu dimulai dari ini loh, apa namanya, musafir. Musafir, ya. Musafir ya kan? Musafir, tapi musafirnya ini beda, bukan musafir dari muslim sepertinya. Ya, ya, Tapi, lebih ke ajaran Buddha. ya. Karena dulu kan ini kan, Indonesia ini awalnya itu didatangi sama ya ajaran-ajaran Buddha lah, Betul, begitu ya Mas Rex saya betul. kan ya. Terus masuk lagi, kepada itu dia kerajaan apa sih, Kertanegara lah, Negara, kemudian masuk lagi ke VOC yang VOC. mulai Zaman berkembang. Belanda ya. Zaman Belanda, Zaman iya Mas Belanda. Reksa. Jadi setelah dari batu, Hmm. terus ke daun lontar. Oh iya, di daun. Iya, jadi bayangin teman-teman nulis Di atas daun. daun, di atas daun apa tuh yang ditulis kita nggak tahu. Yang Nggak jelas tahu. kayaknya mungkin dulu mungkin seperti obat-obatan kali ya Mas Reksa Ya. ya, bahasa atau ya segala macamnya. Terus apalagi nih kalau sejarah perpustakaan yang Mas Reksa tahu? Nah, nyambung dari VOC tadi kan berdirilah perpustakaan pertama itu di Batavia. Oh ya, Yang di kalau sekarang Jakarta. tuh Jakarta itu. Jakarta, iya. Itu berdiri perpustakaan gereja di Batavia tahun Mhm. 1624. Itu cikal bakalnya dan sampai sekarang perpustakaan ada di mana-mana Ada itu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. perpustakaan itu harusnya yang lebih berkembang ya Ya, di apa ya di negara ini karena sejak tahun 400-an sudah ada loh cikal bakalnya ya kan iya, Mas iya, Reza ya. iya. Dan sejarahnya ya sudah sangat panjang. Tapi justru kita tidak melihat perkembangan itu. Ada Hmm. perkembangan, tetapi tidak seperti di negara-negara maju. Iya, iya, Gitu ya Mas Reksa iya. ya. Tapi kita bersyukurnya makin ke sini seperti Perpusnas, perpustakaan-perpustakaan semakin banyak menyebar di Indonesia ya Mas Betul, Reksa ya. betul. Oke. Oke. Terus apalagi nih? Apalagi Mas Agus? Kalau saya nanya ke Mas Agus, menurut Mas Agus itu apa ya? Apa tuh? Fungsi perpustakaan itu apa sih menurut Mas Agus? Nah, kalau berbicara fungsi nih Mas Reksa Ya, ya.
eh adanya suatu ini ya, suatu instansi, suatu Mhm, lembaga itu ya pasti kan ada fungsinya kan ya. eh Perpustakaan khususnya itu yang namanya meninggalkan sebuah catatan, meninggalkan sebuah ini apa namanya ya? Ya budaya gitu ya, ya. Pastinya sebagai sumber informasi dong, ya, ya kan? Sumber informasi baik itu bagi pemustaka, bahkan bagi kita sendiri pustakawan gitu ya ya, Mas ya, Reksa ya. ya, Kita pustakawan menyebarkan informasi itu teman-teman. Kemudian fungsi perpustakaan sekarang itu banyak sebagai tempat orang-orang untuk berkumpul. berkumpul, benar. Betul. Paling sering itu aku suka dengan perpustakaan DKI Jakarta tuh. Kalau contohnya ada nih istilahnya library date gitu. Jadi Woi! pacaran di perpustakaan gitu. Maunya perpustakaan BPSIP juga bisa Ya, begitu ya kan ya. Jadi kita tidak melarang sebenarnya Mas Reksa ya. iya, enggak, Kita persilahkan datang-datang datang datang aja aja, boleh. gitu. Yang Iya, penting isi buku tamu gitu. iya, betul. Gitu Gitu ya. teman-teman. Oke, terus eh tahu nggak Mas Reksa, ada Gimana tuh? hal yang paling penting sebenarnya kita ketahui bahwa ada negara-negara yang literasi perpustakaannya itu Mas Reksa, Ya, literasi bacanya itu sangat tinggi. di Mas mana Reksa tahu nggak? di mana tuh, Ustaz? Yang nomor satu itu ya di dunia, itu Ya. ada di Finlandia. Oh, Finlandia Mas Reksa. Jadi eh masyarakat di sana itu sangat senang membaca. Jadi kalau kita mungkin ketemu dengan orang hmm, Finlandia di bandara atau apa, di tempat-tempat umum mereka biasanya akan buka buku dan ke bawa-bawa buku. buku gitu loh Mas Reksa. Kebanyakan sih begitu ya. Ya, Kalau menurut apa ya? Kalau menurut UNESCO, ya ya. menurut UNESCO Finlandia itu nomor satu. Dan Ke yang keduanya, yang kedua, yang keduanya itu apa ya? Norwegia. Norwegia. Norwegia, Norwegia. Mas Reksa pernah dengar nggak negara Norwegia? Pernah dengar sih saya belum pernah ke sana tapi Kalau saya sih membayangkan negara Norwegia itu ya, kalau di konten-kontenin orang-orangnya sangar-sangar tapi sangat ramah-ramah gitu sih. ramah ya. Iya. Terus orang-orangnya kayak pemain bola siapa tuh ya, yang dari Manchester City, orang Norwegia yang kayak katanya robot gitu loh. Robot Siapa ya itu yang rambutnya panjang? siapa ya? Manchester City. Manchester City. Itu lah itu. Pikir-pikir dulu, pikir dulu. Iya. Jadi itu dia dari Norwegia. Kemudian yang ketiga itu ada dari Islandia. Pertanyaannya Mas Reksa, Ya, Indonesia urutan keberapa sih? urutan ke-8. Oh, salah Mas Reksa. Oh ya, lagi baik. Lagi dulu kali posisinya. Eh, gitu. Ya, jadi Mas Reksa biar Ya, tahu ya. Eh, bukan literasi baca di Indonesia itu minat baca di Indonesia itu ada di urutan kedua Mas Reksa. Percaya nggak? Tapi urutan kedua paling bawah. oh, Urutan kedua paling bawah. bawah Bayangin. Jadi literasi membacanya orang Indonesia itu paling rendah di dunia nomor 2. sedikit sekali berarti ya. Sedikit sekali. Itu dibandingkan kalau 1.000 orang, 1.000 dibanding 0,001%. Sen. Jadi artinya satu buku itu dibaca oleh 1.000 orang. Artinya ya hanya dibaca untuk 1.000 orang gitu. Jadi persentasenya sangat kecil sekali, Kecil sekali ya. Mas Reksa. Jadi ya prihatin lah ya. Prihatin ya. Itu bukan sebagai hal-hal yang lucu-lucuan gitu ya. Tapi kita sangat prihatin bahwa literasi membaca Indonesia itu ternyata Sangat kurang. kurang sekali Mas Reksa. Padahal Kalau perpustakaan ada di mana-mana ya. kalau Mas Reksa sendiri lah tanggapan Mas Reksa soal itu gimana sih? Saya juga prihatin. Heeh. Mas, mas, Sebagai pustakawan saya tiap hari apa menyediakan buku bahan-bahan bacaan mm-mm. dengan apa minat baca yang rendah gitu saya prihatin ya. Sedih lah ya. Sedih, Sedih sedih, ya. sedih. Iya. Tapi itu mungkin yang sedang kita proses lah ya, yang Ya, sedang kita usahakan. usahakan ya selama kita di sini. Perjuangan pustakawan untuk meningkatkan literasi ya Mas Reksa ya. Betul. Saya nggak capek-capeknya mempromosikan Iya, pustakaan kita ya benar sekali. di IG, IG di Instagram gitu. gitu. Jadi Instagram kita itu dikelola sama Mas Reksa. Kalau ada kebutuhan bahan baca atau mungkin informasi, bisa DM langsung di Di Instagram ya. Instagram kita di mana? Apa nama Instagram kita Mas Reksa?
Perpus BB penerapan Ya, Perpus BB Penerapan. penerapan. Jadi teman-teman bisa apa namanya nge-DM atau tanya atau bahkan mungkin datang langsung ke sini ya. Langsung bisa. Iya, gitu loh Mas Reksa. Nah, ada fakta lain lagi Mas Reksa soal fungsi dari perpustakaan ini. Ya, apa itu? Tapi sebelum ke faktanya itu, sebelum ke fungsinya, faktanya adalah bahwa Indonesia itu peringkat kelima tertinggi, tertinggi Tinggi. dalam penggunaan gadget Mas Reksa. Wow, Jadi ada sekitar 60 juta masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai gadget. 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 Jadi dan mereka itu sangat aktif loh melakukan komentar di baik itu Instagram, Twitter, Facebook Facebook. tuh Jadi semua masyarakat Indonesia itu sangat aktif di situ dan cerewet begitu ya. cerewet ya. Tapi justru literasi membacanya sangat kecil. Sedikit. Aduh, Aduh, prihatin sekali. prihatin sekali. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya, Kita berharap di tahun-tahun ke depan ini semakin maju lah ya. ya, Oke, kemudian fungsi dari ini kita kan berbicara tentang perpustakaan BBPSIP ya Mas Reksa ya, ya. perpustakaan kita ya. Iya, perpustakaan BBPSIP itu diharapkan pegawai BBPSIP dengan adanya perpustakaan ini Hmm, memiliki minat yang tinggi lah, tinggi. minat ya semakin tinggi untuk melakukan apa ya, membaca, mengembangkan literasinya Ya, begitu Mas Reksa. Oke, kalau dari Mas Reksa sendiri fungsi lainnya apa sih? fungsi lain tentang Perpustakaan dong. sebagai karya. Ah, Fungsi perpustakaan ya yang lain yang setahu saya itu untuk mengembangkan informasi, pengembangan diri juga. mhm mhm. Jadi dari buku yang kita baca itu kita jadi tahu gitu loh. Oh, ternyata ternyata begini, ternyata begini. Jadi, loh saya Iya benar 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 benar. Saya setuju bener. dengan Mas Reksa. Jadi Jadi, heeh, nah, lanjut. jadi perpustakaan itu sekarang sudah mulai bergerak dari informasi yang hanya sekedar buku, malah sudah berkembang kayak kita menyebarkan informasi dari media-media lain ya, Betul. termasuk podcast ini ya Mas Reksa ya. Ya, Podcast ini dan kita mungkin nanti akan ada inovasi-inovasi lain gitu Mas Reksa. Oke, oke. gitu sih. Ya, Mas Reksa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya Mas Agus. Iya. Di kantor kita ada berapa koleksi judul buku? Oke. Jadi koleksi di perpustakaan BBPSIP ya. Ya, Saat ini itu sudah ada 4 ribuan, 4 ribuan empat judul, ribu judul buku. 4 ribuan judul buku ya. Banyak juga ya ternyata ya. Banyak. Jadi teman-teman jangan ragu untuk datang ke perpustakaan Betul, BPSIP karena koleksi kita itu 4 ribuan dan itu sudah memenuhi syarat untuk memiliki akreditasi. akreditasi. Akreditasi kita apa sekarang, Mas? A loh, A. akreditasi kita A. Iya, jadi Jadi, akreditasi BPSIP itu dapat nilai A ya. ya, Jadi artinya koleksinya sudah memadai dan eh, tentunya spesifikasinya tentang pertanian teman-teman. Gitu dia. jadi dominan pertanian ya, Pasti dominan. domain pertanian baik itu tentang penerapan standarnya Mas Reksa, Ya, kemudian peternakan juga ada. ada ya. Peternakan, pertanian kan banyak ya, hortikultura, tanaman pangan, tanaman obat, Betul, betul. terus apa lagi ya? Kemudian Serealia serealia dan banyak lagi inovasi ada terutama buku yang diterbitkan sama Kementerian Pertanian itu pertanian. ada 600 teknologi, sekarang 700, 700 sekarang ya. bahkan hampir 1000 sih Mas Reksa ya. Jauh. Jadi itu sejak sebelum berubahnya, sebelum berubah eh, apa BBPSIP, Balai Besar Penerapan, Balai Badan Penerapan, sorry sorry, Badan Standarisasi 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 Instrumen dan Pertanian pertanian. menjadi sebelum Sebelumnya kan Badan Litbang ya, ya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Mas Agus. ya benar benar. Aduh aduh aduh. Oke gitu Mas Riksa. Itu ya. Mm-mm. Terus lanjutlah. Eh nih saya mau nanya nih Mas Reksa. Ya, Kenapa sih, ini kan era digital nih, ya. kenapa perpustakaan itu masih relevan lah, masih relevan di zaman sekarang ini, menurut Mas Reksa? Ya, perpustakaan kita tetap relevan dong. Mhm, Karena kita kan menyediakan akses berbagai sumber daya. iya, Selain buku tentunya ya. iya,
Selain buku fisik, Mhm. jurnal, buku digital juga tersedia di Iya. perpustakaan Nah, kita. buku digital itu gimana sih maksudnya, Mas Reksa? Buku digital loh yang kita bisa baca di tablet. Jadi Oh, tablet itu jangan untuk medsos saja sebenarnya, iya, buat kita baca juga bisa benar benar sebenarnya. benar. Betul betul di tablet, handphone, Handphone, apa sih, ini, iPad bisa iPad. juga. Oh, kalau apa ya, tempat koleksinya itu di mana sih yang, elektronik itu bisa kita temukan? Tepatnya ya, Iya, webnya. teman-teman kita bisa kunjungi web kami di bawah ini nih. Ada nanti Nanti ada nih di bawah nih nambahin kerjaan. namanya. Nambahin kerjaan. Oke. Teman-teman bisa buka situs KIKP garis strip pertanian.id/bbpsip/OVAK. Di situ teman-teman bisa lihat daftar koleksi kami ya. Iya, daftar Jadi yang koleksi. berapa judul tadi? 4 ribuan judul 4 itu ribuan judul. teman-teman bisa lihat di situ koleksinya. Tapi kalau yang memang bisa dibaca langsung di elektronik itu dicari di mana, Mas? Repositori? Di repositori bisa, di link tadi juga sebetulnya bisa, karena beberapa, yang elektronik tersedia juga di Iya, sana. benar sekali teman-teman. Jadi nggak susah-susah lagi Nggak susah sebenarnya. sebenarnya. Jadi teman-teman si friend juga mau lihat di rumah atau dimanapun butuh untuk penelitian, ya silahkan aja Iya di-download ya, iya, gratis ya. gratis, Kita nggak ada bayar-bayar ya nggak Mas ada Aksa ya. bayar, nggak ada. Jadi jadi teman-teman nggak usah takut dan ragu. Apalagi posisi perpustakaan kita ini loh teman-teman, sangat strategis karena di samping itu ada kafe, Betul, ada apa lagi Mas? ATM. ATM ada ATM BRI, Ada BNI, ATM BRI, BNI. Jadi kalau teman-teman mau ambil uang, terus lihat perpustakaan kita, silakan aja masuk, silakan aja. gitu. Ketemu dengan saya, ketemu dengan Mas Reksa, Ya, boleh, boleh, ya kan? Karena memang perpustakaan itu non profit ya, Mas Reksa ya. Jadi betul, kita itu nggak berpikir tentang menghasilkan uang, keuntungan, keuntungan gitu. Apalagi perpustakaan kita terbuka untuk umum, walaupun kita ini perpustakaan khusus ya. khusus. Tapi yang mau jadi saya tanyakan Mas Reksa, Ya itu kan relevan ya. ya, Kemudian apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang di perpustakaan ini? Sebagai tempat apa gitu? Kalau yang Mas Rex rasakan lah sebagai masyarakat biasa, contohnya. kalau saya kemarin hari Sabtu Minggu 2 kali ke Perpustakaan Nasional hanya Mhm. untuk cari inspirasi aja. Wah, betul sekali. Ya, Keren. Jauh, jauh-jauh dari kerjaan kantor saya bawa ke Perpusnas hari Sabtu Minggu kemarin loh, jujur loh ini bener. Saya selain cari inspirasi juga cari mood loh, ya cari mood ya, benar. mood, Saya bener. suka begitu. Kalau kalau nggak mood gitu kerja kayaknya susah sebenarnya. Benar, benar, Bener, benar. jadi kemarin saya coba main ke Perpusnas, dan cocok loh bisa cari mood, saya bisa ngerjain di sana. Benar, benar. Mas Reksa harus ngerasain juga kali perpustakaan DKI Jakarta. Nah, itu saya belum itu, Itu dari Bogor turun di stasiun Cikini jalan kaki bisa. Cikini ya, Iya, jalan kaki. Dan itu rame terus. Sabtu Minggu saya ke sana itu rame. Full terus itu, Mas. full ya. Full. Tapi ya sebagai tempat healing juga, Betul. lihat-lihat cewek cantik juga Itu boleh. next saya ke sana nih, agenda kan pasti. Siapa, siapa tahu ada yang kecantol ya kan. Sama pustakawannya gitu. Sesama ya. Banyak. Pustakawannya sana muda-muda, Mas. Oh begitu? Iya, muda-muda. Benar. Anak-anak Gen Z. Benar, jadi anak-anak Gen Z yang menjadi petugas perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tidak dipenuhi lagi dengan orang-orang yang kaku gitu. Jadi kita sudah bertransformasi gitu. Betul Jadi betul pusat informasi itu sudah harus mengikuti zaman gitu ya betul. Mas ya. Kalau dulu sih di perusahaan saya itu istilahnya itu berubah atau punah. Ya Itu sih yang sebenarnya sekarang diterapkan sama perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. ya Termasuk juga kita teman-teman. ya Gitu. Oke Mas Reksa. ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Apalagi sih? Masih banyak tau Mas. Yang mananya yang bener? Eh, Oh yang langkah-langkah ya? iya, Mas Agus, iya, langkah ke depannya apa nih buat ngembangin perpustakaan kita? iya. Untuk langkah ke depan yang kita kayaknya pandang ya Ya di perpustakaan BBPSIP itu adalah menggait minat baca pegawai dulu lah Mas Reksa. ya, Gitu. Jadi teman-teman, kita akan buat ya giveaway lah. giveaway Iya, jadi hadiah iya, jadi ini saya kepikiran tadi pagi Mas tadi Reksa. pagi. Iya, tadi pagi. Jadi gini sistemnya. Teman-teman yang mau lihat video ini boleh mengikuti giveaway, terutama ya pegawai BBPSIP dengan hadiah uang tunai.
karena Wow. ini kita sudah anggarkan sebenarnya sebelumnya Mas Reksa. Oh gitu. Memang tidak terlalu banyak, tapi setidaknya eh, lumayan lah Lumayan menambah-nambah lah. untuk lebaran. Buat Jadi kuota ya, buat ya kuota. gampang aja. Simpelnya gini Mas Reksa. Teman-teman boleh pinjam buku dari kita ya, pinjam buku dari kita sampai pengumuman di podcast selanjutnya. Ini kan podcastnya Ya, sekali 2 minggu, ya, sekali 2 minggu. Jadi 2 minggu ke depan, teman-teman harus membaca koleksi yang dipinjam itu ya, ya minimal 15 menit, 15 menit, kemudian memposting atau melaporkan aja ke kita, nge-DM nih, aku udah baca nih ya, untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 2 minggu ke depan. ya. Setuju nggak Mas Reksa? Ide bagus tuh, saya setuju. Iya, jadi terutama ya pegawai BBPSIP karena kan kita lingkupnya perpustakaan khusus ya Mas Reksa ya. Khusus, betul. Heeh, jadi kita itu harus mengembangkan ya dari 0,01% minat baca tadi ya minimal dari BBPSIP adalah Iya, orang-orang yang di persentase itu Mas Reksa. betul. Nah, dengan cara seperti itu nanti kita akan memberikan hadiahnya di minggu kedua Betul. gitu dan kita akan umumkan gitu ya. Kalau memang dia pegawai BBPSIP, kita akan kasih uang tunai dan sertifikat serta sebagai duta baca kita. Gimana sih Mas Reksa? Setuju nggak? Setuju dong. Setuju ya. Nah, Selain selain itu, itu idenya apa lagi? Selain giveaway, tadi kan giveaway untuk orang apa di lingkup kantor kita. Selain lingkup itu apa kantor lagi? kita. Terus apa ya? Kayaknya kita perlu mengembangkan ini sih Mas Reksa. eh Web perpustakaan. Karena kan selama Ya, ini kita hanya punya satu ya, ya, KIKP pertanian yang teman-teman kalau mau mendaftar juga bisa di sana loh. Coba dong ya. jelasin Bisa. tentang KIKP, Mas. Nah, teman-teman kalau mau daftar jadi anggota perpustakaan di kantor kita tuh sebenarnya nggak perlu datang ke sini. Datang juga sebetulnya bisa. Tapi kalau mau dari rumah langsung juga bisa. Teman-teman bisa daftar secara online di link yang tadi saya kasih tadi. Di situ ada menu pendaftaran anggota, teman-teman bisa isi ya apa Mm-mm. biodatanya dari Biodata. mulai dari KTP, nama, tanggal lahir segala Heeh, macam heeh. sampai di submit dan wah langsung terdaftar teman-teman. Iya, begitu. Jadi perpustakaan kita sudah sangat berkembang ya. Ya, Heeh, gitu Mas Reza. Dan sampai mana sih tadi saya? sampai giveaway Ya, giveaway, kemudian juga pengembangan web, pengembangan ya web. pengembangan web. Jadi nanti kita akan berusaha untuk mengembangkan web perpustakaan BBPSIP sendiri gunanya untuk memesan koleksi Hmm, ya, koleksi yang ingin teman-teman Sipren dapatkan ya. Jadi teman-teman bisa pesan deh, pesan aku mau baca buku ini, kita akan cari ya, kita akan cari di lingkup Kementerian Pertanian pertanian. lah. Kita usahakan ya. Kita akan usahakan dan kita akan antar. Jadi sekarang perpustakaan itu harus sudah jemput bola, Mas. Jadi artinya Ya, kita ini fungsinya ya jemput bola lah gitu. Jadi kalau memang nanti sudah berkembang, kita akan eh buat sistemnya seperti itu. oke. Gitu Mas Reksa. Tapi gini loh Mas Reksa, Ya, saya gimana? pernah ada apa ya, ada lihat gitu di hmm, perpustakaan lain ya, Hmm, perpustakaan luar negeri sih lebih tepatnya. Dia itu ada human library loh Mas Reksa. wow, gimana tuh? Jadi, oh dia sebagai perpustakaan orang Ya, tersebut betul sekali. Jadi koleksi perpustakaannya adalah orang. Unik nggak? unik Ya, banget nih. jadi dia itu perpustakaannya menyediakan orang-orang yang paham baik tentang itu agama atau mungkin kalau di kita pertanian atau mungkin tentang apa ya linguistik. Orang-orang itu yang akan menjelaskan kepada si pemustaka, pemustaka atau orang yang datang ke perpustakaan tentang apa yang dibutuhkan. Jadi Hmm, orangnya sebagai bukunya hmm. yang menjelaskan kepada orang yang datang gitu loh Mas Oh, Reko. ini Jadi kalau sekiranya ini apa ya terrealisasi ya, realisasi. tapi eh, karena kan punya orang-orang yang memang kompeten ya Ya, di perpustakaan, sorry sorry di BBPSIP. BPSIP di lingkup Mm-mm. kantor kita ya. Iya, jadi apabila ada petani yang butuh informasi tentang peternakan, hidroponik, kita kan ada orang-orangnya tuh. Ada dong. Heeh, jadi ya kenapa tidak kalau kita jadwalkan, kita terima tamu untuk sharing, kemudian belajar, baik itu pribadi ataupun kelompok, Mas Reksa. Iya.
gitu. Karena kan selama ini kan kita sudah banyak terima kunjungan nih, Betul, tapi kunjungannya khususnya ke Tagrino. Kita Rino. mau punya inovasi perpustakaan, ya itu human library, walaupun cuma satu dua lah, Ya, gitu ya Mas Reksa? betul. Setuju ya? Setuju? Gitu dia teman-teman. Jadi sebenarnya di kepala kita tuh banyak yang ingin dikembangkan, tapi terbentur dengan pekerjaan lain ya, Ya, betul. pekerjaan lain dan memang apa ya, masih banyak yang harus diperbaharui Betul gitu. sekali. Jadi kita butuh komentar teman-teman lah. Tolong komentar di bawah Ya, apa sih ya kira-kira yang harus dikembangkan di perpustakaan ini ya Mas Reksa ya? ya betul. Masukan-masukannya ya, Mas Ya Agus ya. masukannya sangat penting sekali Mas Reksa. Gitu dia. Oke, eh tolong dong Mas Reksa ceritakan pelayanan di perpustakaan BBPSIP itu apa aja sih? Jam buka, kemudian sirkulasi, kemudian apalah segala macam yang Mas Reksa Mulai tahu. dari jam buka ya. Kalau di hari normal kami buka jam 7.30 sampai 16. Tapi kebetulan nih saat ini bulan Ramadan, Hmm. jadi kami buka pukul 8. Iya, pukul 8. Sejak pukul 8 sampai pukul 15 itu hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat sampai 15.30 15 jam tiga tiga jam puluh tiga sore tiga ya. puluh sore. Mm-mm. Betul. Kalau layanan perpustakaan kami itu layanan sirkulasi, Iya. Orang pinjam kembali. mm-mm. Orang luar bisa minjem Orang nggak luar sih? boleh, boleh pinjam. Syaratnya? Caranya ya harus jadi anggota dulu kayak yang tadi saya jelasin. Hmm. Selain layanan sirkulasi juga ada layanan anak, Mm-mm. storytelling. Storytelling ya. Storytelling ya kayak kita pernah bercerita gitu kan, Mas Agus. Iya benar. Jadi teman-teman kalau contohnya datang ingin sekolahnya datang ke Berkunjung ke berkunjung ke kantor kita, Tagrino, Tagrino, kita juga bersedia nih storytelling, storytelling. menjelaskan tentang perpustakaan. Jadi kami sangat terbuka dengan orang luar ya Mas Reksa ya. Ya, betul. Sebagai pengisi materi juga kami sangat terbuka. Terus apa lagi sih Mas Reksa? Itu kan tadi ada sirkulasi nih. Sirkulasi, Sirkulasi orang lain bisa minjam, boleh. terutama pegawai pasti dong. Betul. Berapa lama sih waktu peminjaman? Untuk peminjaman 2 minggu Dua cukup loh minggu. itu. 2 minggu cukup lah ya. Masa nggak ini Nggak sampai habis dibacakan. 2 minggu. Oke. Terus apalagi Mas Reza? Jam buka tadi Yang sudah. buka sudah. Pelayanan Kemudian lainnya, layanan apa sih? Bantuan pemustaka. bantuan pustaka ada. Ya Untuk kayak mencari jurnal-jurnal jurnal ada. ada juga ya. Kayak kita mau carikan di repositori Ya, gitu betul. atau untuk butuh penelitian, tolong dong bantu cari tentang jurnal ini ya kita akan bantu Kita akan sebisa bantu carikan ya sebisa kita. sebisa kita gitu Betul. Mas Reksa. Terus apalagi sih Mas Reksa? Apalagi Bos? Oh, Habis ya lingkup kita lingkup ya. karena di lingkup Kementerian Pertanian Pertanian ya, ya. yang lingkup Kementerian Pertanian kita bisa hubungkan atau mungkin cari kebutuhan teman-teman ya, Ya, yang mau cari bahan perpustakaan, kan ya kita carikan di Kementerian Pertanian lah, entah itu di pustaka pustaka, yang di Juanda. jadi oh ya satu lagi kita itu Ya, punya pusat ya, pusat perpustakaan kita itu ada di mana Mas Reksa? Tolong dong dibantu. pusat perpustakaan kita itu ada di pustaka di Jalan Juanda Mm-mm. dekat Istana Bogor. Ya, Nah, jadi itu fungsinya pembina ya, pembina iya, perpustakaan kita dan perpustakaan-perpustakaan di unit kerja Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian, Mas Iya. Agus. Jadi koleksinya situ sangat banyak ya Mas ya. Betul, banyak Dan sekali. sangat berkembang loh teman-teman. Karena pustaka itu sudah melebarkan sayapnya baik itu ke desa-desa malahan. Ya, Jadi ngebantu kayak di Gunung Putri. Di Gunung Putri itu Mas Reksa ya, ada perpustakaan desa yang dibantu oleh pustaka. Jadi pustaka sebagai mediator untuk mengajukan pembuatan pojok baca betul. dari Perpusnas ke Gunung Gunung Putri Putri. gitu. Jadi Gunung Putri itu sekarang sangat keren. Keren sekali Mas Reksa. Jadi Mas Reksa mungkin kalau mau cari tahu silahkan saja ke sana. Siap. Gitu dia. Gitu. Itu dia pustaka. Apalagi sih Mas Reksa? Layanan tadi ya, masih Iya, layanan. heeh, heeh. Tentang layanan. Apa mungkin koleksi Koleksinya yang bisa kami layani kan selain buku juga ada CD, CD. kaset. Apa ya? Kaset CD ya, kaset Ya, sama ya. sama. Mana lagi sih, Mas? Ya banyak lah ya Mas Reksa Banyak ya. lah. Yang jelas kalau teman-teman datang ke sini tentunya buku ada banyak judulnya dan kita akan Betul. carikan di opak nantinya gitu ya Mas Reksa Iya, ya. betul. Iya. Oke, ada lagi nggak informasi yang Mas Reksa ingin sampaikan nih ke teman-teman kita?
Teman-teman, jangan lupa ya Eh, Mas Reksa kok grogi nih depan kamera. Kebiasaan di balik layar kebiasaan nih. di balik layar. Teman-teman kalau mau ke perpustakaan kami silahkan, tempat kami terbuka Iya, untuk umum. iya. Oke. Oke, itu kali ya Mas Reksa ya. Jadi di perpustakaan BPPSIP ada 3 orang pegawai, termasuk Pak Iman juga, Iman Rahman, Pak yang Iman nih di balik layar nih. yang di balik layar. Jadi kita tim-tim perpustakaan yang siap membantu teman-teman semua di sini. Ya, Ya, walaupun teman-teman hanya sebatas untuk duduk saja, silakan, silakan. asal isi buku tamu ya. Asal isi buku tahu. Gitu dia. Oke, si friend, itulah mungkin yang bisa kita diskusikan ya Iya, tentang perpustakaan. Apabila ada informasi yang lainnya, mungkin bisa lihat di apa ya, di Instagram kita, Instagram Instagram perpustakaan kita. kita. Dan itu tadi yang ingin kita kembangkan juga di perpustakaan BBPSIP, ya tentunya minat baca pegawai dari BBPSIP maupun lingkup BBPSIP, BSIP yang ada di sekitar sini. Begitu teman-teman ya. Saya kira itu saja teman-teman. Berhubung ini tayang pada saat bulan puasa, Betul. kami mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman yang melakukan ibadah puasa. Tetap semangat dan kalau bosan ya silahkan datang kemari lagi. Itu Ya, kuncinya. ya. Jangan lupa kita berburu takjil sore ini. Iya, betul sore ini. Oke, saya kira cukup Mas Reksa. Ya, Akhir kata kami ucapkan terima kasih. ya. Silakan ditutup Mas Reksa. Tutupnya gimana? Tutupnya gimana ya? Mas Reksa saya masih bingung. Oke, Oke sih, friend. Ah, apa ya? ya sekianlah. Sekian podcast kita untuk podcast yang kedua. Podcast yang kedua tetap di podcast inspirasi karena di sini akan menemukan inspirasi baru baik itu tentang standar pertanian, kemudian juga hal-hal baru, hal-hal menarik tentang pertanian, terutama dengan kita pustakawan Kementerian Pertanian yang ada di Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Pertanian. Akhir kata kami ucapkan Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Sorry ya. Oke,